Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Bakti Saputra dengan NIM 048. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Adapun macam-macam komponen penginderaan jauh yaitu yang pertama sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga objek, yang keempat interaksi objek dan tenaga, yang kelima sensor, yang keenam wahana, dan yang ketujuh analisa data, dan terakhir perolehan data. Untuk sumber tenaga dalam penginderaan jauh harus terdapat sumber tenaga baik untuk yang berasal dari alam ataupun tenaga buatan. Tenaga yang berasal dari alam atau sistem pasir contohnya adalah sinar matahari. Sedangkan contoh dari tenaga buatan manusia adalah gelombang mikro. Adapun fungsi dari sumber tenaga dalam sistem penginderaan jauh adalah untuk menyinari objek permukaan bumi lalu memantulkan pada sensor yang berguna untuk merekam pantulan tersebut. Selanjutnya atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi pada prosesnya sebelum sumber tenaga mengenai objek. Energi tersebut merambat melewati atmosfer terlebih dahulu, namun atmosfer memiliki sifat selektif pada panjang gelombang tersebut yang hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan dalam sistem penginderaan jauh. Objek adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran target dalam sistem penginderaan jauh seperti hidrosfer, atmosfer, dan litosfer, dan biosfer. Selanjutnya, interaksi antara objek dan tenaga, yaitu interaksi antara objek dan tenaga dapat dilihat dari rona yang muncul dari hasil foto udara. Setiap objek mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam memancarkan serta memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul paling tinggi akan terlihat lebih cerah pada citra, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, sensor. Tenaga yang datangnya dari objek yang terdapat di permukaan bumi adalah direkam dan diterima oleh sensor. Setiap sensor mempunyai kepekaan yang berbeda-beda pada bagian spektrum elektromagnetik. Selain itu, semakin peka sensor penginderaan jauh, maka objek paling kecil pun dapat dikenali serta dibedakan dengan objek-objek lain atau lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya, wahana. Komponen penginderaan jauh yang selanjutnya adalah wahana. Wahana merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa dan mengangkut alat pemantau dalam sistem penginderaan jauh. Selanjutnya, analisis data. Analisis data bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara manual ataupun cara digital. Analisis data manual yakni menggunakan interpretasi visual serta dapat menggunakan cara numerik. Sedangkan analisis data digital adalah proses analisis data yang memanfaatkan sistem komputer dalam proses pengolahan data. Perolehan data masih berhubungan dengan cara yang digunakan untuk analisis data, maka perolehan data berupa data digital ataupun data manual. Data digital dapat diperoleh dengan penggunaan perangkat lunak atau software khusus untuk penginderaan jauh dalam komputer yang digunakan. Sedangkan data manual dapat diperoleh dengan kegiatan interpretasi citra. Penggunaan data merupakan komponen paling akhir yang fungsi sangat penting dalam sistem penginderaan jauh, yakni lembaga atau perorangan yang melakukan sistem ini. Contohnya dapat dilihat dari bidang militer, bidang pemetaan, bidang kependudukan, dan bidang meteorologi dan klimatologi. Ya, tersebut presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.